Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 10 Mei 2025. Kita sedang berada di lahan cabai rawit merah. Seperti ini penampakannya. Ini untuk luasan kita kurang paham. Kita hanya ukur dengan mulsa. Kita membeli mulsa setengah roll, dan yang sebelah sini mulsa bekas penanaman tahun lalu. Jadi untuk lokasinya ini kita tanam di samping rumah. Jadi untuk perawatan kita bisa dengan seenak waktu, siang, sore, malam kita rawat. Karena saya sendiri merawat atau menanam tidak hanya di lahan ini. Jadi untuk di lahan ini kita fokuskan cabai rawit merah di dataran tinggi, kisaran 1200 mdpl di daerah terpelosok terpencil Karanggondang, Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk varietas cabai rawit merahnya kita menggunakan Ribbon Tavi dan juga Rocket dari Wijitani. Nah, ini penampakan cabai rawit merah yang kita tumpang sarikan dengan sawi putih. Nanti kita akan update perkembangannya di usia 25 hari. Cuacanya panas. Kita sediakan es teh dan rokok agar lebih semangat dalam berkebun. Oke, mari kita lihat-lihat dulu penampakan tanaman saya ini. Ini yang lubang kecil kita persiapkan untuk pupuk susulan di usia 80 hari setelah tanam. Jadi nanti kita pupuknya tidak memakai kocor tapi memakai tugal. Kita taruh di samping lubang tanam. Untuk jaraknya kurang lebih 10 cm. Widih. Cuacanya bagus ini, cerah. Jadi kebun ini berada di samping rumah. Jadi untuk perawatannya lebih enak. Siang, sore, dan malam kita bisa kejar untuk perawatan. Karena saya sendiri merawat 3 lahan. Untuk yang lahan lainnya kita cuma menanam cabai rawit hijau dan juga terong ungu. Untuk sawinya di usia 15 hari setelah tanam sudah mulai ngekrop, dan ini nanti kurang lebih 30 hari lagi kita siap panen. Untuk menunjang obat perawatan cabai rawit ke depannya. Jadi untuk sawi putihnya hanya kita tanam di samping bedengan. Jadi ini tujuannya karena bedengan ini 80 cm sia-sia dong kalau nggak kita kasih tanaman. Jadi kan sebelum kita fokus merawat cabai rawit merahnya, kita bisa mendapatkan uang dari sawi putihnya. Untuk cabai rawitnya di usia 25 hari setelah tanam perkembangannya lumayan bagus. Dan ini
satu lubang kita tanam dua batang, bahkan ada yang 3. Ini untuk mulsa yang baru, jadi kita lebih rapi karena di tengah tidak kasih lubang. Jadi untuk lubangnya kita fokus untuk tanaman cabai rawitnya saja, kiri dan kanan. Kita sudah pasangkan ajir. Untuk ajirnya ini menggunakan yang 2 meter. Ya, kita anggap saja percaya dirilah. Tanaman masih kecil tapi ajirnya sudah tinggi. Yang penting kita perawatan. Dan untuk cara perawatan, pengocoran dan spraynya kita nanti akan jelaskan di akhir atau tengah video. Mari kita lihat terlebih dahulu. Metode seperti ini sudah sering kali saya lakukan di setiap penanaman. Jadi kita tumpang sari terus menerus dari awal tanam sampai nanti cabai rawit sudah bisa berbuah. Ini guys, penampakan yang satu lubang 2 tanaman. Widih. Untuk pucuknya hijau, padahal ini kemarin terkena bercak daun parah dari pembibitan. Dan ini rencananya nanti kita akan pruning full. Kita hanya menyisakan batang utama. Karena di mulsa yang lama ini kita menggunakan jarak cuma 30 cm. Jadi nanti beresiko kalau tunas air tidak kita pruning akan menyebabkan jamur. Dan untuk pencegahan layu fusarium, kita dipandu dari sahabat Tani TV Pak Budi. Dari pembibitan, obat, dan SOP-nya kita menggunakan metode sahabat tani. Oke, mulai kita sepil perawatan dari pembuatan bedengan sampai usia tanaman saat ini 25 hari setelah tanam. Kita cari spot yang agak teduh, karena kalau panas seperti ini kita ngomong juga nanti akan berlepotan, karena saya ini pemula di bidang pembuatan video, masih ngomongnya belepotan. Ya maklum sajalah, karena di samping kesibukan saya sebagai petani, saya juga mengelola usaha sembako dan juga transportasi. Jadi untuk perawatan di kebun ini kita hanya meluangkan waktu di saat kita senggang saja, karena untuk mata pencaharian utama kita ini enggak ada. Kita bikin sama rata lah. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, kita minum dulu. Kita nyalakan udut dulu dan minum. Jadi untuk ngomongnya enak. Seperti ini nih, petani Gen Z. Untuk operasional per hari lebih besar daripada pendapatan di lahan. Karena di lahan enggak setiap hari mendapatkan uang. Tapi kita sebagai petani setiap hari ke lahan itu membutuhkan rokok, minuman, dan kopi. Enggak apa-apa lah, anggap saja ini study tour gratis. Kita mengeluarkan biaya untuk merokok dan minum, tapi ada hasil yang kita tunggu dari perkebunan.
Di usia 25 hari setelah tanam, cabai rawitnya kita sudah melakukan 5 kali pupuk kocor dan juga 5 kali spray. Karena dari SOP Pak Budi, sahabat tani, kita kocor per 5 hari sekali, spray. Setelah sehari kocor, kita langsung spray. Dan untuk kocornya kita menggunakan bahan aktif, asam humat power soil, ultradap, dan juga ambition asam amino. Ketiga bahan itu kita mix dan kita kocorkan di lubang tanam menggunakan jerigen 20 liter air. Untuk dosisnya kita menggunakan asam humatnya 2 sendok per tangki, ultradap 4 sendok per tangki, dan ambition 1 tutup per tangki. Kita kocorkan 5 hari sekali. Untuk spraynya, karena ini dari pembibitan sudah terkena bercak daun parah, kita spray menggunakan Basfoliar tutup hijau. Nah, seperti ini kemasannya. Jadi untuk produk obatnya kita dari sahabat tani. Untuk spraynya kita menggunakan Basfoliar tutup hijau, fungisida racikan sahabat tani, BM Toplas, Abasel, Nutriside. Untuk bahan itu kita mix ke tangki 16 liter, lalu kita spraykan. Sumber air kita menampung dari air hujan. Nah, ini dia tempat untuk airnya kita spray dan kocor. Nah, ini posisi lahannya di samping rumah. Jadi untuk perawatannya kita bisa sesuka hati, siang, malam, sore. Di saat kita setelah melakukan aktivitas di luar, kita melakukan rutinitas tersebut. Ini yang satu lubang kita tanam 1, 2, 3, 4, 5 batang, dan juga ini 2. Jadi ini tuh kita tanam ekstrim karena populasi 4000 batang kita tanam di lahan sesempit ini. Oke, kita update perkembangannya setiap hari. Dukung channel YouTube saya agar lebih berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.